Tujuan kampanye ini juga ada tujuannya. Balik lagi di aturancu, yaitu aturan-aturan yang rancu. jadi Kalau kembali Coki, lagi. ntar dulu. Oh. Saya masih ada lanjutannya. Masih ada siap. Kalau ini aturancu, ini gacu. Apa guys? Agama rancu. Jadi kita ingatkan kembali di aturancu ini, gue dan Tretan Muslim akan sebenarnya lebih ke Tretan Muslim akan mencoba menebak mana aturan-aturan yang ya, dari seluruh dunia. Ya, Yang- karena kalau aturan-aturan di Indonesia sudah banyak yang rancu ya. Ya ente tinggal sebutin aja aturan KPI. Pasti saya langsung bilang rancu. Oh gitu. Ya. KPAI. Rancu pasti. Ya. Revisi UUD dari partai-partai yang suka pakai ya pasti saya bilang rancu. Loh, saya nggak bilang salah, ya kan? Saya kan bilang rancu. Hanya rancu. Rancu. Karena rancu belum. Jadi intinya kita akan mereview beberapa aturan rancu dari seluruh dunia dan nanti Tretan Muslim akan menebak Ya. apakah aturan ini masih berlaku atau palsu atau bahkan hoax. Lo tebak mana dari 3 aturan itu yang benar, Oke. mana aturan yang salah. Easy bro. Easy, Sudah terlatih kemarin. Baik. Lanjut. Karena memang Anda sangat terlatih dalam menilai-nilai aturan ya. Loh iya kan saya tinggal pakai cocokologi. Yang pertama, di daerah ini memiliki kentang lebih dari 50 kg bisa dipidana. Blok. Masa 50 gram punya 50 kentang? kilogram. Punya kentang 50 lebih dari 50. setengah kuintal. Dipidana? Bisa dipidana. 50 kuintal. Masa dia di penjara gara-gara itu? Kan malu di penjara. Tapi itu aturan pertama, oke? Oh, Gue baru- sebut dulu aturan kedua. Oh. Ya. Aturan kedua, di daerah ini Hmm. makan harus pakai tangan kanan. Daerah Al-Arab pasti. Yang menjunjung tinggi al-moral. Pasti pakai tangan kanan. Saya lanjut dulu yang ketiga. Oh. Ya, baru nanti dari 3 itu lo sebut mana yang salah, mana Ya. yang benar, baru nanti gue kasih tau background. Oke. Oke. Yang ketiga, di daerah ini janda baru boleh menikah lagi setelah setidaknya 6 bulan bercerai. Kenapa peraturan-peraturan di agama saya seperti ini? Janda baru boleh nikah lagi setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Boleh. Jadi kalau Anda janda boleh menikah, Ya, tapi setelah 6 bulan. Saya Oke, gua kasih dulu lo waktu sekitar 10 detik, baru nanti gua kasih pertanyaan di antara 3 itu mana yang salah, mana yang benar. Oke? Ya. Gua kasih waktu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, Tretan Muslim, kalau begitu langsung saja dari ketiga aturan tersebut, 2 diantaranya ada yang benar, 1 ada yang salah. Silakan disebut mana yang benar, mana yang salah. kita dari nomor 2 dulu. Baik. Apa nomor 2 tadi? Makan hanya boleh pakai tangan kanan. Ini saya pernah baca ini. Ini di Depok. Di Depok. Ini kalau nggak salah saya pernah baca, barang siapa makan harus pakai tangan kanan, bukan di Arab. Di Arab aja nggak begitu. Kalau nggak salah saya pernah baca di Depok. Orang Kidal kelaparan di Depok. Jadi yang kedua ini asli dan Depok. Oke, berarti nomor 2 benar. Ya. Berarti yang salah yang nomor berapa? Yang kentang 50 kilo atau yang menurut Anda Yang janda ini soalnya Ada janda lama nggak laku-laku. ini agak berhubungan dengan agama saya. Soalnya ada namanya masa iddah. Nah, saya nggak I tahu. see. Saya nggak tau berapa bulan. Ya. Saya Oke. belum pernah menikahi janda soalnya. Gimana ya? Gitu kan. Kalau harus memutuskan nomor 1 dan nomor 2, kira-kira Yang nomor 1 yang palsu. Palsu. Jadi nomor Oke. 2 sama 3 betul? betul. Nomor 1 yang palsu. ternyata Tretan Muslim kebalikannya, nomor 2 itu adalah aturan yang salah. Nomor 1 dan 3 itu adalah aturan yang valid. Itu yang benar. Jadi kita kasih tahu dulu backgroundnya ya. Ada backgroundnya aturan kentang. Ada. Coba. Jadi aturan pertama, di daerah ini memiliki kentang lebih dari 50 kilo bisa dipidana. Ini ternyata aturan yang valid dan betul. Walaupun memang rancu.
Ini gue bacain penjelasannya ya. Aturan ini merupakan hukum yang berasal dari negara bagian West Australia di Australia. Oke. Aturan ini merupakan bagian dari Marketing of Potatoes Act di tahun 1946. Di mana isinya menyatakan bahwa selain perusahaan dan agen penjualan kentang, tidak ada seorang pun di West Australia yang boleh menjual, membeli, mengantarkan, maupun memiliki kentang dengan bobot lebih dari 50 kg. Hukum dendanya adalah sebesar $2.000 Australia. Goblok, lebih mahal dari kentang ya kayaknya. Iya jelas dong. Terus? Ke siapapun yang mengancam atau yang melanggar Melakukan. hukuman tersebut. Dan tidak ada orang Australia yang memprotes tentang hal ini. Hah? Nggak Ini ada masih orang- lanjut sampai sekarang? Masih lanjut sampai sekarang. Mungkin karena boleh makan pakai tangan kanan. Langsung kita cek yang kedua. Oh iya, yang kedua. Udah pasti Depok. Jadi ternyata memang apakah ini ada? Kalau ada memang benar ada. Nah. Tapi bukan aturan resmi. Oh. Jadi gue bacain dulu ya. Ya. Jadi aturan ini hanya berbentuk kampanye, campaign Oh, sebenarnya. kampanye. Dan tidak pernah dijadikan hukum. Namun tetap dianggap cukup menggelikan. Menyebut kelahiran Anda sendiri. Sebut dulu. Daerah mana? Depok, memang di daerah Depok. Hal ini dicetuskan oleh Wali Kota Depok. Memang wali kota Anda selain suka bernyanyi, suka membuat aturan. Padahal nyanyiannya dia juga lacu. Apa? Lagu rancu. Yang mengajak seluruh masyarakatnya untuk makan dengan tangan kanan. Ya walau bagaimanapun niatnya kita hargai. Ya, baik baik sih, lah. baik. Walaupun memang Ya makanya kalau sampai dijadiin aturan, bro. ya jadi gini. Jadi Wali Kota Depok itu pada satu ketika melihat pejabat daerahnya minum dengan tangan kiri. Oke. Dan akhirnya tercetuslah kampanye ini. Ya, Dari semua yang bisa dilihat di Depok, kemiskinan, tata kota yang rusak, macet. yang menarik perhatiannya adalah pejabat pakai tangan kiri. Betul. Sungguh wali kota yang Luar biasa sekali. respectful. Ya nggak apa-apa, setiap orang punya concernnya masing-masing. Concern masing-masing. Saya respect sama wali kota Depok. Betul. Tapi saya bersyukur tinggal di Bintaro. Ya nggak apa-apa dong. Lo nggak apa-apa. Saya tidak menghina wali kota Betul, Depok. betul. Kalau Bapak Wali Kota Depok melihat sesuatu lalu jadi lagu, Masih mending. wajar melihat sahabat galau jadi lagu. Ini jadi aturan. Kampanye. Oh, kampanye ya. Tujuan kampanye ini juga unik. Yakni sebagai pembentukan karakter bangsa. Oh. Bisa. Tidak pernah ada Ini siapa? Kenapa? Padahal tidak pernah ada kolerasi antara tangan yang digunakan untuk makan dengan karakter orang. Makanya. Ya mungkin Wali Kota Depok punya perspektif lain ya. Tapi saya bersyukur tinggal di Bintaro. Ya memang tidak ada sih penelitian yang mengatakan orang pakai tangan kiri pasti zolim gitu. Tidak ada. Sulit. Fir'aun dicek. Mau tangan atau kiri tetap aja ngaku Tuhan ya kan. Untung Fir'aun nggak dilihat Wali Kota Depok. Oke, sekarang yang Oke. ketiga. Ya. Di daerah ini janda baru boleh menikah lagi setelah setidaknya 6 bulan bercerai. Di daerah mana tuh? Ini malah di Jepang, Pak. Ini malah di Jepang. Di Jepang ada masa idah. Oh, bahasa Jepang jadi. Oh iya Kan benar. bahasa Arabnya idah, masa idah. Iya. Kalau Di di sana Jepang jadi idah. Ido gitu. Jadi aturan ini berlaku dalam UU Perdata Jepang di mana perempuan yang telah bercerai maksud saya harus menunggu 6 bulan lagi untuk menikahi pria lain. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian untuk anak yang lahir dalam jangka waktu tersebut. Oh, maksud takut ada yang lahir maksudnya. Gimana maksudnya? Nanti dulu. Bisa jadi nggak jelas siapa bapaknya masalahnya. Oh. Jadi ditunggu dulu 6 bulan. Kalau misalnya abis ini langsung menikah kan nanti kan ini anakmu, rebut-rebutan gitu. Rebut-rebutan. Jadi Ya kan dicek dulu. Takutnya udah ada bayinya. Betul. Makanya 6 bulan. Karena di Jepang
hak asuh anak yang lahir dalam waktu 300 hari atau sekitar 10 bulan setelah bercerai jatuh ke tangan si ibu dan mantan suaminya. Jadi kalau dia nikah lagi, meskipun itu anak biologis suami barunya, ya hak asuhnya jatuh tetap dimiliki si mantan suami. Paham gak lo? Gimana? Nih Lo cerai, ngerti gak? cerai. Cerai. Terus yang cewek nikah sama orang baru. Jadi misalnya nih, Oh, lo setelah iya. bercerai dalam waktu Jangan 10 aku contohnya dong, orang lain. Baru nikah dicontohin cerai. Misalnya gue bercerai. Nah, Jadi dalam waktu 300 hari setelah saya bercerai, Ya. siapapun yang lahir anaknya di situ, itu hak asuhnya akan milik saya dan mantan saya. oh, Walaupun nikah lagi, udah itu nikah adalah baru. anak biologis pasangan baru saya. Jadi malah suami barunya yang harus. Gue juga gak ngerti sih. Ya ini yang aneh di Jepang. Jadi tapi seperti itulah. Ya, tapi Ya. cukup kaget ternyata malah yang kentang bener, malah Yang ketiga yang bener. ketiga juga bener, Yang kedua yang yang ternyata. kedua jelas. Emang di Depok ada aturan yang nggak rancu? Lagu di lampu merah udah rancu. Iya. Makan pakai tangan kanan. Uh-uh. Ya udah. Ya, sampai sekian episode Aturancu kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode Aturancu selanjutnya.